Assalamualaikum ya syabab. Akhir-akhir ini pasti kita tahu informasi yang terjadi di Palestina. Kejadian yang terjadi di Palestina itu pembantaian yang sadis dari penjajahan. Dan saya yakin setiap muslim yang keimanannya kuat, yang akidahnya lurus, pasti bertanya seperti ini. Kapan kemenangan? Bukankah kami di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Palestina? Kapan kemenangan? Sudah lama Palestina dijajah, dibantai, dihabisin diam-diam. Kapan kemenangan? Insyaallah di kajian hari ini Uma akan menjawab semua pertanyaan ini. Semoga bermanfaat insyaallah. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu. Kata Rasulullah SAW, umat Islam ini seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan mengikuti merasa sakit. Seperti kalau misalnya ada satu hari ada banyak kerjaan, kemudian kita merasa agak pusing, ya. Jadi otomatis seluruh anggota tubuh kita ini merasa tidak bisa beraktivitas saja, ya, merasa tidak bisa melanjutkan bekerja, walaupun pusing itu ya di kepala, ya, bukan di tangan, bukan di kaki, ya, tetapi walaupun di kepala, seluruh anggota tubuh ini merasa sakit juga dan tidak bisa beraktivitas. Umat Islam seperti itu juga ya syabab. Kalau ada satu anggota tubuh umat Islam yang merasa sakit, maka semua anggota tubuh yang lain akan merasa sakit juga. Jika Palestina bermasalah, maka seluruh umat Islam yang jauh maupun yang dekat dengan Palestina akan merasa sakit. Maka ayo kita sepakati bahwa apapun yang kita lakukan ini ada pengaruhnya terhadap seluruh umat Islam walaupun sangat jauh. Seperti apa? Kalau saya hari ini datang misalnya, kemudian potong tangan saya, yang akan merasa sakit itu tangan saya atau seluruh badan saya? Wah, seluruh badan saya. Umat Islam sama. Kalau ada masalah di Palestina, semuanya terpengaruh. Kalau ada masalah di Mesir, semuanya terpengaruh. Kalau ada masalah di Indonesia, semuanya terpengaruh. Seperti ketika kita membanggakan Salahuddin al-Ayyubi. Ya, saya mau tanya teman-teman, Salahuddin al-Ayyubi itu orang mana? Tahu orang mana? Yang membebaskan Baitul Maqdis. Saya yakin tidak ada yang tahu, karena ahli sejarah pun tidak ada yang yakin Salahuddin al-Ayyubi orang mana. Ada yang bilang orang Arab, ada yang bilang orang Kurdi. Sebenarnya tidak penting dia orang mana. Baik ya Umar, kapan kira-kira Palestina itu merdeka? Bagaimana caranya kita bisa berjuang untuk umat Islam, berjuang untuk Palestina? Kenapa Allah tidak kirim kemenangan? Bukankah kami di atas kebenaran ya umat? Ya, betul ya syabab. Kita ini di atas kebenaran. Tetapi ada satu hal yang perlu kita teliti dulu. Kemenangan itu adalah hasil dari proses. Ada proses kerja keras, ada kemenangan. Ada proses kerja keras, ada berhasil. Dan Islam tidak pernah menuntut hasil. Islam selalu menuntut proses, bukan hasil. Islam tidak pernah menyuruh umatnya untuk meraih kemenangan. Tidak pernah. Tetapi Islam menyuruh umat Islam untuk berproses agar meraih kemenangan. Islam tidak pernah mempermasalahkan hasil. Islam selalu fokus pada proses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Masya Allah, ayat ini luar biasa. Ayo kita tadabburi dan perhatikan maknanya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya bermaksud untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya,
sebelum dia sampai tempat tujuan, sebelum dia sampai tempat hijrah, maka sungguh pahalanya itu telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya syabab, dengan hitungan dunia dia gagal. Dia kan niatnya hijrah, tetapi dia tidak sempat hijrah. Dia tidak berhasil untuk hijrah. Kematian menimpanya di tengah jalan. Dengan hitungan dunia dia gagal, tetapi dengan hitungan akhirat dia menang dan pahalanya sempurna, sama seperti orang yang hijrah dan sudah sampai tempat tujuan, tempat hijrah. Karena selalu hitungan akhirat itu berbeda dengan hitungan dunia. Saya mau kasih satu contoh teman-teman. Ada orang yang sedekah 10.000, ya, 10.000, nominal yang bisa dibilang kecil, ya. Dan ada orang lain yang sedekah 1 miliar. Kira-kira mana yang lebih besar sedekahnya? Kalau pakai hitungan dunia, yang lebih besar 1 miliar. Ini 10.000, ini 1 miliar. Wajar 1 miliar lebih besar. Tetapi kalau kita pakai hitungan akhirat, belum tentu 1 miliar itu lebih besar. Belum tentu. Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirham alfu dirham." Pahala 1 dirham, pahala sedekah 1 dirham itu bisa mengalahkan pahala sedekah 1.000 dirham. Kok bisa Umar? Kok bisa seperti itu? Iya, yang sedekah 1 dirham itu hartanya berapa? 1 dirham. Jadi dia sedekahkan 100% dari hartanya. Tetapi yang sedekah 1.000 dirham hartanya berapa? Hartanya 1 miliar. Jadi apa yang dia sedekahkan itu kecil sekali. 1% dari hartanya, 0,5% dari hartanya. Ya, saya hitung sendiri aja ya. Satu contoh lagi ya syabab. Ibu rumah tangga dalam Islam. Ibu rumah tangga yang melayani suaminya, yang melayani anaknya, yang sholat 5 waktu, yang puasa, yang menjaga kehormatannya, itu dalam Islam dia sudah sempurna, langsung masuk surga, sudah full mark. Padahal dengan hitungan dunia, sayangnya di zaman kita ini dengan hitungan dunia, ibu rumah tangga yang seperti itu dianggap remeh, dianggap kurang produktif. Dengan hitungan dunia dianggap biasa saja karena dia tidak menghasilkan uang. Tetapi dengan hitungan akhirat dia full mark. Dia sudah mencapai tingkat yang sangat sempurna. Pekerjaan ibu rumah tangga di zaman kita ini dianggap pekerjaan yang remeh. Padahal di sisi Allah ini pekerjaan paling mulia. Pahala wanita yang bekerja belum tentu seperti pahala ibu rumah tangga yang hanya fokus dengan rumah tangganya. Saya nggak bilang wanita bekerja itu haram ya. Itu beda cerita. Maka teman-teman tidak perlu begitu fokus dengan hasil. Lebih baik fokus pada proses. Itulah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Menjadi muslim yang bermanfaat buat Palestina. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya pengaruh terhadap Palestina teman-teman. Walaupun kita sangat jauh dengan Palestina. Menjadi muslim yang lebih baik, muslim yang lebih taat, itu jauh lebih bermanfaat buat Palestina daripada hanya bertanya, kenapa Allah tidak menolong Palestina? Kapan kemenangan? Walaupun Islam menyuruh kita untuk fokus pada proses, tetapi ada perintah juga dari Allah bahwa kemenangan Allah itu dekat. Dekat itu kapan? Dekat itu ketika kita berhasil memperbaiki diri sendiri sebagai orang muslim. Sebelum tanya diri sendiri, kenapa Allah tidak menolong Palestina? Tanya diri sendiri juga, berapa kali khatam Al-Quran? Tanya diri sendiri, berapa ayat yang kita hafal dari Al-Quran setiap hari? Tanya diri sendiri, berapa ayat yang kita tadabburi setiap hari? Tanya diri sendiri, berapa orang yang kita ajak masuk Islam? Tanya diri sendiri, ilmu apa yang kita pelajari? Jangan sampai kita duduk di kamar, rebahan, main HP, main IG, dan bertanya, kenapa Allah tidak menolong Palestina? Kapan Allah kirim kemenangan? Wajar kemenangan belum ada.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita fokus pada proses, bukan pada hasil, tetapi kita lebih fokus pada hasil, yaitu kemenangan, dan meninggalkan proses. Proses itu apa? Proses itu adalah proses memperbaiki diri untuk menjadi muslim yang lebih baik. Kata Umar bin Khattab, kita ini orang muslim mengalahkan musuh kita karena maksiat musuh kita lebih banyak dari maksiat kita. Makanya Allah kirim kemenangan. Ketika maksiat kita setara dengan maksiat musuh kita, maka mereka yang akan menang. Ketika Amr bin al-As dikirim oleh Umar bin Khattab kepada negeri Mesir untuk menakluk Mesir, untuk menyebarkan Islam di Mesir, Amr bin al-As 2 tahun kelilingi kota Iskandaria, tidak bisa masuk kota Iskandaria. 2 tahun itu waktu yang sangat lama. 2 tahun tidak bisa masuk kota Iskandaria, yang merupakan waktu itu ibu kotanya Mesir. Langsung Umar bin Khattab kirim surat, kalian tidak bisa masuk kota Iskandaria karena maksiat kalian sebagai prajurit, sebagai individu sudah sangat banyak. Makanya Allah menghalangi kemenangan. Proses kamu kurang sempurna. Makanya Amr bin al-As langsung mengajak prajurit, langsung mengajak pejabat, langsung mengajak panglima untuk muhasabah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, taubat istighfar dari dosa-dosa yang mereka lakukan, dan alhamdulillah mereka berhasil masuk kota Iskandaria. Jangan berharap Palestina merdeka kalau proses kita sebagai individu, sebagai muslim belum sempurna. Jangan berharap Palestina merdeka kalau di hati kita masih ada banyak rasa dengki. Jangan berharap Palestina merdeka kalau akhlak kita belum baik, saling mencaci maki di sosmed, saling menghina di sosmed. Jangan berharap Palestina merdeka kalau kita masih jauh dari Al-Quran. Jangan berharap Palestina merdeka kalau masih banyak akhwat yang belum berjilbab. Jangan berharap Palestina merdeka kalau masih ada orang muslim yang tidak sholat. Jangan berharap Palestina merdeka kalau masih ada orang muslim yang makan riba, pinjol, dan lainnya. Jangan berharap Palestina merdeka kalau ada orang muslim yang masih main judi. Jangan berharap Palestina merdeka kalau masih ada istri yang tidak nurut sama suaminya, yang menantang suaminya. Jangan berharap Palestina merdeka kalau masih ada suami yang tidak menafkahi istrinya, yang tidak bertanggung jawab atas istrinya dan anaknya, yang main fisik dengan istrinya. Jangan berharap Palestina merdeka kalau gibah itu menjadi aktivitas seharian kita. Hampir setiap hari kita gibah. Jangan berharap Palestina merdeka kalau membicarakan keburukan orang lain itu sudah hal yang biasa dan sudah hal yang tidak aneh lagi. Kok bisa Umar? Apa hubungannya emang maksiat kita yang sehari-hari itu dengan kemerdekaan Palestina? Emang ada hubungannya? Iya teman-teman, ada hubungannya. Kita ini satu tubuh. Kita satu tubuh. Kalau tangan sakit, kaki sakit, terus kepala sakit, terus mata sakit, telinga sakit, hidung sakit, mulut sakit, itu bisa dikatakan badan yang tidak sehat, teman-teman. Tetapi kalau semuanya sehat, maka badan ini akan dikatakan badan yang sehat. Tubuh umat Islam seperti ini, terdiri dari anggota-anggota, individu-individu. Umat Islam ini terdiri dari saya, terdiri dari Anda, terdiri dari dia. Kalau saya sehat, Anda sehat, dia sehat, maka tubuh umat Islam ini akan dikatakan umat tubuh yang sehat juga. Jika saya sakit, jika Anda sakit, jika dia sakit, maka tubuh umat Islam ini akan dikatakan tubuh yang tidak sehat. Maka jika Anda mau Allah kirim kemenangan, jika Anda mau Palestina merdeka, maka perbaiki diri Anda. Dan ini muhasabah buat umat sendiri juga ya. Umat berceramah, Umar mengatakan seperti ini tidak berarti Umar itu orang baik yang sudah sempurna. Tidak berarti Umar ini orang terbaik di antara teman-teman yang menonton. Saya yakin banyak dari teman-teman yang menonton itu jauh lebih baik dari Umar. Cuman Allah memudahkan jalan Umar untuk mengingatkan teman-teman dari mimbar ini, ya, dari channel ini. Itu saja ceritanya. Maka teman-teman, ayo kita perbaiki diri sendiri agar Palestina insya Allah merdeka. Baik. Bagaimana caranya support Palestina? Saya kasih 3 cara teman-teman. Ada 3 cara.
yang kita bisa lakukan untuk support Palestina. Lebih sempurna, lebih afdal, tiga-tiganya dilakukan. Saya yakin insya Allah banyak yang bisa melakukan tiga-tiganya, karena memang tiga-tiganya tidak sulit teman-teman. Cara yang pertama adalah mendoakan saudara kita di Palestina. Saya mau bertanya teman-teman, coba teman-teman jawab sendiri di rumah. Kapan terakhir kali antum mendoakan saudara kita di Palestina? Hari ini, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Ayo kita rutinkan. Setiap hari kita mendoakan saudara kita di Palestina. Jangan anggap doa itu remeh. Kata Rasulullah SAW, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Masya Allah. Hal kedua yang kita bisa lakukan, membantu dengan harta, membantu dengan uang. Karena memang saudara kita di Palestina lagi membutuhkan banyak hal. Tetapi harap perhatikan, kita ini salurkan uang kita kemana? Ke tempat yang benar atau ke tempat yang salah? Ya, jadi fokus mana tempatnya yang benar-benar uang yang kita salurkan ini akan sampai pada atau akan sampai ke saudara kita di Palestina. Hal ketiga yang kita bisa lakukan, meluruskan informasi yang salah tentang Palestina di sosmed. Beberapa hari yang lalu saya melihat video, ada orang malah menyuruh saudara kita di Palestina untuk hijrah, bukan jihad. Hijrah, bukan jihad. Ini kesalahpahaman yang luar biasa. Jadi saya upload reel ini, video ini di IG, dan saya ketik kepada orang ini, Israel sangat senang dengan statement kamu yang ini. Banyak komentar yang mengkritik statement beliau, yang menolak statement beliau. Saya sangat senang sebenarnya, karena masih ada banyak orang yang sadar bahwa statement ini salah. Salah satu tugas kita meluruskan informasi yang salah tentang Palestina yang ada di sosmed dan menyebarkan informasi yang benar, khususnya ke generasi yang lebih muda dari kita, khususnya kepada anak-anak, khususnya kepada anak yang umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, menjelaskan kepada mereka apa itu Baitul Maqdis, apa itu Palestina, kapan Palestina dijajah oleh siapa, keutamaan Baitul Maqdis dalam Islam, dan menjelaskan banyak hal yang seperti ini. 3 hal teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, mendoakan saudara kita di Palestina, rutin doa setiap hari. Yang kedua, membantu dengan harta dan uang, tetapi perhatikan salurkan uangnya itu ke siapa, harus tempat yang terpercaya. Yang ketiga adalah meluruskan informasi yang salah tentang Palestina dan menyebarkan informasi yang benar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian hari ini bermanfaat. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.